Wasallam yang dalam lindungan dan penjagaan Allah Jalla wa'ala. Ada satu hadis Nabi SAW. Sebagian ulama berdebat tentang martabat dan derajat daripada hadis ini. Ada sebagian ulama menjelaskan bahwasannya hadis ini marfu, artinya sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam artian yang membaca doa ini adalah Nabi kita Muhammad SAW. Bunyi daripada doa tersebut adalah Allahumma inni as'aluka imanan la yartad. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu keimanan yang tidak lepas pada diri ini. Ada sebagian ulama mengatakan bahwasannya ini hadis berkaitan dengan doa yang dibacakan tadi itu mauquf. Mauquf itu terhenti pada sahabat. Sahabat yang membaca doa tadi adalah Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Al-Kuliah berkaitan dengan doa tadi itu tentang masalah keimanan. Kita memohon, meminta kepada Allah Jalla wa'ala agar keimanan ini tetap ada dalam diri ini sampai kita tersebut meninggal dunia. Kata iman, kata yang sering kita dengar, bahkan sering kita ucapkan. Tapi banyak di antara kita ini yang belum memahami tentang hakikat iman itu apa. Makanya kata para ulama ketika menjelaskan tentang masalah iman, iman itu sinonimnya secara bahasa itu artinya tasdiq. Tasdiq itu artinya membenarkan. Membenarkan siapa? Allah Jalla wa'ala sebagai zat satu-satunya yang pantas untuk disembah. Ketika ada pembenaran dalam qalbu ini, dalam hati ini, maka muncullah yang namanya kepercayaan kepada Allah Jalla Jalla. Nah, kemudian dikembangkan menurut istilah syariatnya. Yang disebut dengan iman itu adalah tasdiqun bil qalbi wa nutqun bil lisan wa amalun bil jawarih. Pembenaran dari hati, kemudian diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan perbuatan fisik. Itu adalah iman. Pembenaran dari hati. Karena kita membenarkan Allah Jalla wa'ala sebagai Rabb dan Tuhan kita, muncullah yang namanya keyakinan. Tapi yang namanya iman tidak cukup cuma sekedar di hati saja. Harus dimanifestasikan, harus diwujudkan, yaitu dengan lisan. Makanya non-muslim atau kafir, jika ingin masuk ke dalam Islam, dia harus melakukan apa? Syahadatain, mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasul. Aku bersaksi tidak ada Tuhan yang pantas untuk disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad SAW adalah hamba Allah dan utusan Allah Jalla Jalla. Subhanallah. Sangat gampang untuk masuk ke dalam Islam. Cukup dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Makanya ketika terjadi peperangan, waktu itu peperangan Khaybar yang terjadi pada tahun ke-7 Hijriah, kaum muslimin berperang dengan Yahudi Khaybar. Ada seorang sahabat Nabi, lebih tepatnya adalah cucu angkatnya Nabi SAW. Namanya Usama bin Zaid bin Harisa radhiyallahu anhuma. Berdua dengan seorang Yahudi
yang bernama Nuhayd bin Mahram. Ketika berduel tersebut yang dimenangkan oleh Usama. Usama sanggup untuk melumpuhkan Nuhayd bin Mahram. Ketika Usama bersiap-siap ingin mengeksekusi Nuhayd bin Mahram, tahu-tahu Nuhayd bin Mahram mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dibunuh oleh Usama bin Zaid. Subhanallah, cerita tentang Usama bin Zaid membunuh seseorang yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat terdengar di telinga Nabi SAW. Nabi kemudian memanggil Usama bin Zaid. Ya Usama, lima qatalta rajulan qala syahadatain. Wahai Usama, kenapa engkau membunuh seseorang yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat? Bukankah dia muslim? Bukankah dia beriman kepada Allah Jalla wa'ala? Bukankah dia saudara kita seiman yang haram darahnya tersebut untuk ditumpahkan? Usama bin Zaid beralasan, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, qalaha ta'udan bisayfi. Dia mengucapkan dua kalimat syahadat tersebut dikarenakan takut akan pedang. Makanya aku sekalian kata Nabi SAW, ya Usama, ala syahaqta sadrahu fata'lamu ma fi qalbihi. Apakah engkau tahu apakah engkau membelah dadanya hingga engkau tahu apa yang ada di kalbunya, di hatinya? Ya Usama, nahkumu bidzahir. Menghukumi manusia itu secara zahirnya, secara lahiriah. Dia sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, berarti dia mukmin, dia muslim, dia sholat, dia puasa, dia menunaikan zakat, dia berumrah, dia berhaji. Itu tidak lain, ya, adalah menunjukkan keimanan dan keislamannya. Hukum bidzahir, menghukumi manusia itu secara zahir. Adapun masalah hatinya kita serahkan kepada Allah Jalla wa'ala. Tetapi yang namanya iman tidak cukup cuma sekedar keyakinan dari lubuk hati yang paling dalam, kemudian diucapkan dengan lisan. Yang namanya iman itu harus dibuktikan dengan perbuatan fisik kita ini, dengan anggota badan ini. Makanya kita orang mukmin harus sholat, harus puasa, harus berumrah, harus berhaji, dan lain sebagainya. Untuk apa sholat, untuk apa puasa, untuk apa dan haji, dan lain sebagainya. Tidak lain untuk membuktikan iman kita. Nah, itu hakikat keimanan yang sebenarnya. Pembenaran dari hati diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan perbuatan fisik. Dalilnya Ustaz, hadis sahih dari Nabi SAW, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga oleh Al-Imam Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu sittuna aw sab'una syu'batan. Iman itu 60 atau 70 tingkatan. Iman itu 60 atau 70 cabang. Aklah, paling tingginya tingkatan keimanan qaul la ilaha illallah. Ucapan tauhid kita, la ilaha. Itu paling tingginya tingkatan keimanan. Saking tingginya tingkatan keimanan, salah satu cara untuk menggapai husnul khotimah
meninggal dalam kondisi yang baik, meninggal dalam kondisi seluruh dosa-dosa terampuni. Ketika ucapan terakhir kita sebelum meninggal dunia, ucapan apa? La ilaha. Makanya kalau ada orang yang nazar mau melepas ruhnya, maka kita yang hidup ini, yang ada di hadapan dia, apa yang harus kita lakukan? Mentalkinkannya, membimbing dia, agar dia sanggup untuk mengucapkan La ilaha illallah. Kata Nabi dalam hadis Abu Hurairah dan juga hadis Abu Sa'id radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqinu mautakum la ilaha illallah. Tolong talkinkan, bimbingkan orang yang mau meninggal dunia agar sanggup untuk mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa ya Rasulullah? Faqala Rasulullah SAW, disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis yang lain. Hadis dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa ucapan terakhirnya la ilaha illallah, maka jaminan surga untuknya. Subhan. Makanya Nabi kita Muhammad SAW, ketika paman beliau yang bernama Abu Thalib mau meninggal dunia, kata Nabi SAW, ya ammuh, qul la ilaha illallah, kalimatun uhaju biha indallah. Wahai pamanku, tolong ucap la ilaha illallah, kalimat yang aku bisa berhujjah di hadapan Allah Jalla wa'ala, bahwasanya engkau telah menyatakan iman dan Islam. Kebetulan di samping Abu Thalib ada Amr bin Hisham, Abu Jahal, dan juga Umayyah. Kata mereka berdua, atarghabu an millati Abdul Muttalib, ya Abu Thalib, apakah engkau benci dengan agama nenek moyangmu sendiri? Nabi kemudian mengatakan hal yang sama. Ya aku, qul la ilaha illallah, kalimatun uhaju biha indallah. Tolong ucapkan la ilaha illallah, kalimat yang aku bisa berhujjah di hadapan Allah Jalla wa'ala, bahwa engkau menyatakan iman dan Islam. Abu Jahal dan Umayyah juga mendakwahkan tentang agamanya itu. Sampai terakhirnya Abu Thalib tidak mau untuk mengucap la ilaha, meninggal dalam kondisi kafir. Nabi Muhammad menangis luar biasa. Karena paman yang sangat mencintai beliau, ya, yang merawat beliau dari umur 8 tahun hingga menikahkan beliau, meninggalkan kondisi. Subhanallah. Kita ini bersyukur. Kita bukan kerabat Nabi. Kita bukan keturunan Nabi. Kita tidak satu rumah dengan Nabi SAW. Allah Jalla wa'ala menganugerahkan iman dan Islam kepada kita. Mahal hidayah iman dan Islam. Makanya jaga iman dan Islam tersebut. Yang satu rumah dengan Nabi SAW, Allah tidak berikan petunjuk hidayah. Subhanallah. Allahu Akbar. Makanya kalimat tauhid la ilaha illallah ini kekuatan yang sangat luar biasa. Modal utama kita untuk masuk ke dalam jannah dan surga. Karena dia puncak keimanan. Nabi Muhammad SAW pernah memiliki seorang khadim, pembantu, non-muslim, kafir, beragama Yahudi. Ketika sang pembantu ini sakit, sebagai wujud majikan yang baik, Nabi kita Muhammad SAW membesuknya, mengunjunginya, menengok.
Ketika Nabi Muhammad SAW sudah sampai di rumah sang pembantu, dilihat oleh Nabi SAW, sang pembantu sakit begitu parah, begitu berat sekali sakit, sampai-sampai terpikir di benak Nabi SAW bahwasanya sang pembantu mau meninggal dunia, mau mangkat, mau wafat. Nabi SAW segera menghampiri sang pembantu, ditemani oleh ayah dari sang pembantu. Ya gula, aslim taslam. Rasulullah membisikkan di telinganya sang pembantu. Wahai pembantuku, masuklah engkau ke dalam Islam. Aku pastikan engkau selamat. Duniamu selamat, akhiratmu selamat. Sang pembantu melihat kepada ayahnya yang seakan-akan meminta izin ingin masuk Islam. Sang ayah paham dan mengerti. Kemudian mengatakan, ya waladi, aslim taslam ati Abul Qasim. Wahai anak, masuklah engkau ke dalam Islam. Aku pastikan engkau selamat dunia dan akhiratmu. Taatilah Abul Qasim. Taatilah Nabi Muhammad SAW. Kemudian sang pembantu mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Aku bersaksi tidak ada Tuhan yang pantas untuk disembah kecuali Allah Jalla wa'ala. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad bin Abdullah adalah hamba Allah dan utusan Allah Jalla wa'ala. Beberapa saat setelah mengucapkan dua kalimat syahadat, sang pembantu mangkat, meninggal dunia. Enggak hitungan lah, beberapa saat. Rasulullah tersenyum, wajah berseri-seri, bahagia betul Nabi. Senang betul Rasulullah SAW. Saking senangnya dan bahagianya, Nabi Muhammad SAW mengucapkan tahmid dan pujian kepada Allah Jalla wa'ala. Alhamdulillah. Alladzi anqadhahu minan nar. Segala puji hanya milik Allah Jalla wa'ala yang telah menyelamatkan pembantuku dari siksa api neraka. Bapak-bapak, husnul khotimah enggak si pembantu tadi? Husnul khotimah. Padahal amalan yang baru dia kerjakan dalam Islam cuma satu, yaitu apa? Mengucapkan dua kalimat syahadat tadi. Dan itu janji Allah dan Rasul. Kalau seseorang masuk Islam, dipastikan seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah Jalla wa'ala. Baik dosa kekufurannya, kesyirikannya, ataupun dosa-dosa yang lain. Dan amal perbuatannya yang baik, ketika kafir, dia melakukan kebaikan. Ketika kafir, dia melakukan kebaikan. Dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Dia suka menyantuni anak yatim. Dia baik dengan tetangganya. Ketika kafir, dia tidak ada pahalanya. Karena syarat utama, satu perbuatan baik dianggap sebagai amal soleh ketika dia sudah menyatakan iman dan Islam. Sebagaimana yang Allah Jalla wa'ala firmankan dalam surah Al-Furqan, surah yang ke-25, ayat yang ke-23. Wa qadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Nanti ketika di padang mahsyar, pada saat Allah Jalla wa'ala mengadili makhluknya, termasuk manusia, banyak manusia-manusia yang datang kepada Allah Jalla wa'ala, yang menunjukkan perbuatan yang dianggap dia sebagai amal saleh. Tapi ketika disidang oleh Allah Jalla wa'ala, amalan tersebut dijadikan seperti butiran-butiran pasir yang ditiup oleh Allah. Tidak ada nilainya, tidak ada hasanatnya, tidak ada pahalanya, tidak dianggap oleh Allah Jalla wa'ala sebagai amal saleh. Kenapa? Dikarenakan pada saat datang kepada Allah, mereka dalam kondisi kufur kepada Allah Jalla wa'ala.
meninggal dalam kondisi non-muslim atau kafir, beragama selain Islam. Tapi ketika dia tersebut masuk Islam, seluruh perbuatan baik dia yang dia lakukan ketika kafir, dia sudah masuk Islam, di penghujung hayatnya, perbuatan baik dia tersebut ketika kafir dianggap sebagai amal saleh. Kita punya teman atau punya tetangga kafir. Menurut kita, dia orang baik di dunia ini. Tapi menurut Allah, berhubung dia masih kafir, perbuatan baiknya tidak dianggap amal saleh. Tapi ternyata dikarenakan muamalah kita yang baik dengan dia, dia tertarik dengan Islam. Dapat hidayah dari Allah. Ingin masuk Islam. Ketika dia sudah masuk Islam, perbuatan baik dia ketika kafir tersebut dinilai sebagai amal saleh yang bersama dengan pahala. Dalilnya apa? Sabda Nabi dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aslama al-abd fahasuna islamuhu, katabaha Allahu lahu kulla hasanatin kanat azlatuha wa muhiyat anhu kulla sayyi'atin kanat azlat." Jika seorang hamba masuk Islam dan bagus keislamannya, dia masuk Islam tulus, ikhlas karena Allah Jalla wa'ala, bukan karena dunia, bukan karena dia kawin dengan perempuan muslimah, tidak, betul-betul dari hati dia tersebut percaya dengan yang Islam ini. Kemudian apa yang terjadi ketika dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, sudah dinyatakan sebagai seorang muslim, perbuatan baik dia di masa lalu ketika kafir, Allah ganjar dengan pahala dan hasanah. Seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah Jalla wa'ala. Allah. Makanya ada sahabat Nabi namanya Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam ini orang baik ketika kafir. Suka membantu keluarga, suka silaturahim. Ada tamu datang, dia sambut dengan penuh kehormatan dan kehangatan. Kemudian suka membebaskan budak. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, sekarang aku sudah masuk Islam. Apakah perbuatan baikku ketika aku tersebut di masa jahiliyah sekarang dinilai oleh Allah Jalla wa'ala sebagai amal soleh yang bersama dengan pahala?" Kata Nabi, "Ya, engkau telah mendapatkan itu semua." Allahu Akbar. Nah, disinilah kekuatan apa? Kalimat tauhid atau 2 kalimat syahadat. Puncak daripada apa? Keimanan. Maka oleh sebab itu tauhid ini terus apa? Dijaga sebagai puncak keimanan. Makanya para anbiya seperti Nabi Nuh alaihi salam memberikan nasihat kepada anak-anak sebelum meninggal dunia. Selalu yang diingatkan, jangan lepas kalimat tauhid la ilaha. Nabi Yakub alaihi salam ketika mengumpulkan anak-anaknya yang berjumlah 12, ucapan beliau sebelum meninggal dunia, "Lima ta'buduna min ba'di." Apa yang kalian sembah setelah aku wafat nanti? Kata anak-anaknya, "Na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilahan wahida wa nahnu." Sama wahai ayah. Yang kami sembah Allah Jalla wa'ala, Tuhan yang esa, Tuhannya nenek moyang kita Ibrahim, kemudian nenek moyang kita Ismail dan juga Ishak. Tuhan yang esa. Dan kami pastikan kami meninggal dalam kondisi Islam dan beriman kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, ini puncak apa? Keimanan. Kalimat tauhid la ilaha illallah. Dari ucapan. Waqadnaha
Paling rendahnya tingkatan keimanan itu apa? Imatatul adza anit tariq. Menyingkirkan gangguan yang ada di jalan. Subhanallah. Ini yang kadang kita kurang. Ya. Kita sudah mengaji, kita belajar, kita ta'amuk dan tafakuh fiddin. Bahkan di antara yang kita pelajari itu tentang masalah keimanan. Tapi dalam praktek, jangan mengganggu di jalanan. Banyak dari kita ya, kadang tidak menjalankan. Subhanallah. Bapak, Ibu, kan memang bukan office boy yang ada di masjid ini. Tapi maaf dong, tolong ketika habis buang hajat, dibersihkan itu hajatnya itu. Jangan dibiarkan orang tersebut masuk ke kamar mandi dalam kondisi terzalimi. Bapak, Ibu, subhanallah. Kita ini ketika mau memarkirkan mobil kita di depan masjid ini atau memarkirkan motor kita ini, kita berpikir ulang. Kalau saya memarkirkan mobil saya di depan pintu utama masjid ini, kira-kira orang bisa lewat atau tidak? Ketika kita berpikir seperti itu menunjukkan masih ada apa? Iman. Tapi ketika kita tidak peduli, orang mau lewat, nggak bisa lewat, bukan urusan anak. Berarti menunjukkan kita apa? Belum menjalankan hakikat keimanan. Sampai kadang dituliskan di pagar rumah orang tersebut, tolong jangan parkir di depan rumah saya. Bukan begitu. Karena dia merasa terganggu. Ketika antum parkir mobil di rumah dia, di depan rumah dia nggak bisa keluar. Termasuk yang sering terjadi. Allah. Berkaitan dengan masalah lampu merah itu masalah dunia. Ya, berkaitan dengan peraturan-peraturan yang sifatnya tersebut masalah al-mursal. Peraturan yang baik yang diterapkan oleh pemerintah yang dimana untuk kemaslahatan kita. Kita kudu wajib untuk mentaatinya. Kita wajib untuk mentaatinya. Dan itu untuk membuktikan keimanan kita. Merah berhenti. Hijau jalan. Kuning hati-hati. Paham betul kita. Kadang di antara kita ini. Maaf ini. Dan ngaji. Masya Allah. Salat 5 waktu di masjid. Kurang apa? Umrah tiap tahun. Haji per 5 tahun. Kurang. Tapi masalah iman yang kecil ini. Kapan dijalan? Ketika lampu merah. Jalan. Kan begitu jamaah. Ketika ada di antara kita tersebut tetap jalan. 2 dosa yang kita dapatkan. 2 dosa yang kita dapat. Pertama dosa dikarenakan apa? Mengambil hak orang. Bukan begitu? Pak, kita kondisinya di jalan yang dimana lampu lalu lintasnya itu merah. Berarti kita harus stop. Harus berhenti. Yang punya hak jalan adalah yang sebelah sana. Tahu-tahu kita masih jalan. Berarti kita mengambil hak orang enggak, Pak? Ambil hak orang. Betapa banyaknya yang terjadi apa? Tabrakan. Bukan begitu. Subhan. Kadang kita enggak sabar. Habis gimana setia tergesa-gesa terburu. Pak, makanya persiapkan waktu itu sejauh mungkin. Kita lihat tuh di weekday. Monday to Friday, Senin sampai Jumat itu. Pagi-pagi, apalagi kalau ngantar anak sekolah. Allahu Akbar, kadang kita lihat dengan klaksonnya. Bahkan kalau terjadi sesuatu, mulut sudah nggak terjaga. Sampai mengucapkan kata-kata yang bagus. Allah, kalau misalnya mereka itu menjalankan keimanan, nggak bakalan terjadi seperti ini. Bukan itu.
Dipikir remeh-temeh. Tapi ini masalah yang luar biasa. Allahu Akbar. Apalagi kita katakan berkaitan dengan zaman dulu itu. Sekarang belum, kita belum dapatkan lagi. Dulu kan zaman dulu. Oh, na'udzubillahnya saking bolehnya nih orang meletakkan duri, paku di jalan. Sehingga motornya orang kempis bannya. Atau juga motornya. Subhan. Bahkan ada yang terjadi apa? Motornya oleng hingga jatuh di. Ini betapa besarnya dosanya. Ya, mengganggu di jalanan dan ujung-ujungnya membawa orang dan membuat celaka. Ya, termasuk juga minta maaf. Antum bikin kajian, monggo silakan. Tablik akbar silakan. Ada masjid nih, masjid besar, masjid Darussalam. Kenapa nggak bikin di masjid aja, bikin tablik akbar? Tidak, mesti. Oh syiar Islam, syiarnya dari mana? Mengganggu orang kok ujung-ujungnya. Kok ditutup di jalan? Ada tablik akbar. Loh, sampai jam berapa ini? Oh nanti sampai jam 11 malam. Astagfirullahaladzim. Anda tinggal di komplek ini gimana mewah? Ya udah deh sabar Pak, tunggu sampai selesai. Astagfirullahaladzim. Ada orang yang nggak sabar, itu ucap kata-kata laknat, kata-kata yang nggak bagus. Bukan begitu Pak? Termasuk juga maaf ya, kawinan. Kenapa sih nggak mengambil yang murah-murah aja itu di gedung sekolah atau apa? Selalu ada tutup jalan, tutup jalan, tutup jalan. Kejangan umum itu. Astagfirullahaladzim. Sepertinya dia yang punya jalanan itu padahal tidak umum itu. Yang tidak mampu kita ini. Bayangkan kalau kita ada yang bikin acara misalnya dari ujung sana sampai ujung sini. Rumah kita kebetulan yang paling murah, yang paling ujung sana. Kita masuk lewat mana Pak? Astagfirullahaladzim. Di mana hakikat keimanan? Udahlah, ini gratis nih gedung ini. Antum pakai deh udah. Subhanallah. Bukan begitu ya Bapak-bapak ya? Ini gedung sebelah gratis kan? Bikin kawinan deh di situ. Kenapa harus tutup dah? Maaf ya, Bang. Yang sering terjadi itu bikin kajian di jalan raya. Gimana cerita? Bikin tablik akbar. Apa pernah kan salah? Bikin kajian di jalan raya. Di jalan orang yang biasa lewat. Dari mana dalilnya? Selalu bikin di masjid. Bukan begitu? Di rumah. Di tempat yang aman. Yang pastinya tidak mengganggu orang. Allah. Ini kadang sekedar apa ya kita katakan? Ini maaf, ini kan masalah keimanan. Akhirnya kan orang itu banyak yang terganggu. Yang seharusnya saya ini bisa datang di rumah saya maghrib. Ujung-ujungnya jam 10 malam. Oh gak bisa, kita gak bisa lewat. Soalnya ditutup jalan di mana-mana buat dia. Nah maka oleh sebab itu ikhwan wa akhawati fiddin a'azani wa a'azakumullah. Kelihatannya sepele, kelihatannya gampang, tapi subhanallah, ini hakikat iman yang paling rendah ini, yaitu menyingkirkan gangguan yang ada di jalanan. Allahu Akbar. Banyak di antara kita ini yang tidak menjalankan itu. Belum lagi nih, maaf, beli makanan, kemudian dibawa ke mobil. Kadang main lempar sampah, seenaknya aja. Kita tanya tuh, inti agamanya apa? Muslim. Astagfirullah. Apalagi ini kita kan di belakangnya dia misalnya. Membuang air, kita membuang sesuatu. Kena mobil kita. Ya Allah, ini orang. Gak ada imam, kata dia kan begitu. Tahu ya, Pak, nanti deh Pak. Simpan dulu di mobil. Nanti ada sampah, ada tempat sampah, tong sampah. Berhenti. Taruh tong sampah di situ. Taruh tuh sampah di tong sampah. Kan dilempar di jalan. Oh. Kalau kita menjalankan hakikat keimanan ini, enggak ada yang lempar sampah sembarangan di jalan ini. Itu memberikan kemudahan bagi petugas-petugas yang punya tugas untuk membersihkan jalanan tadi dari sampah. Tapi memang suka nyaris. Apa itu? Termasuk di masjid kadang. Memang ada office boy-nya. Memang ada petugasnya.
Tapi apa salahnya antum letakkan sampah itu di tong sampah untuk menambah pahala antum? Anak yang sisa, astagfirullah, sim, nih bekas minuman itu, dibiarkan aja. Kenapa tugasnya? Astagfirullahaladzim. Dibuat apa? Ngaku-ngaku lagi muridnya si Azhar. Enggak, anak nggak punya murid begitu. Minta maaf. Bukan gitu, Pak? No. Ini kan masalah iman ya. Hakikat keimanan. Dipikir itu gampang biasa. Ya, ya Rahman, ya Rahim. Ya. Nah makanya oleh sebab itu kata Nabi SAW, paling rendahnya tingkatan keimanan itu menyingkirkan gangguan yang ada di jalan. Nah, maka ini kita perhatikan. Ini kan dalam hari-hari kita. Subhanallah. Kita ingin dapat pahala, gampang. Singkirkan gangguan yang ada di jalan. Subhanallah. Tapi begitu juga, dapat dosa juga. Ketika antum mengganggu di jalan, nah, maka dipastikan antum tersebut apa? Dapatkan dosa. Wal haya'u minal iman, kata Nabi. Rasa malu itu bagian daripada keimanan. Dan rasa malu itu muncul pertama kali di mana? Di qalbu dia. Para anbiya, para nabi, semuanya. Termasuk ucapan pertama mereka ketika memberikan wejangan dan nasihat kepada umatnya. Di dalam tasahi fasna syih. Kalau engkau sudah tidak ada rasa malu lagi, monggo silahkan berbuat, ya terserah Anda. Silahkan berbuat, terserah Anda. Makanya kadang Allah, kita ngeri kadang ya, berkaitan dengan apapun, berani berjanji tapi berani juga mengingkari. Kadang yang diucapkan dengan yang diperbuat itu berbeda. Kenapa sih Pak bilang apa adanya gitu loh? Antum bisa datang nggak ke undangan ini? Yo, saya minta maaf ya. Anak nggak bisa datang. Subhanallah. Anak ada udzur syar'i. Anak mau ke sini dan seterusnya. Apa salahnya? Kayak bohong. Oh, begini. Yang semua isi. Subhanallah. Nggak ada malu. Dan puncaknya rasa malu itu kepada siapa? Pada Allah Jalla wa'ala. Puncaknya malu itu kepada siapa? Kepada Allah Jalla wa'ala. Jangan sampai kita melakukan maksiat. Malu. Dan subhanallah kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Rasa malu itu kalau ada pada diri seorang hamba tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Kalau orang masih ada rasa malu, ada kebaikan di dalam. Makanya kita kadang-kadang melihat, ya Allah, ini orang gak ada rasa malu sama sekali. Benar, Pak, maaf Pak. Antum jangan cocok-cocokkan anak dengan dia. Antum jangan bikin anak satu grup dengan dia. Kenapa? Tuh orang gak ada rasa malunya Pak. Anak kalau mendapatkan orang sudah gak ada rasa malunya, dia gak ada kebaikan. Nabi kok yang mengatakan ini. Tapi kalau orang masih ada rasa malu, ada kebaikan. Kalau ada kebaikan, pasti ada. Seperti kadang kita menyaksikan kan, diri kita sendiri. Dan disaksikan oleh anak-anak kita. Ya, begini kadang. Ini rasa malu ya. Malu kepada istri, malu kepada anak-anak. Nanti ya, kalau om ini datang ke rumah ayah, bilangin ayah gak ada. Sering gak Pak begitu Pak? Allah. Anaknya kan heran. Ayah bohong nih. Bohong dibolehkan. Subhan. Berani berfatwa seperti ini. Kenapa sih ya? Ya udah deh, bilang aja ayah gak ada. Atau dilihat, itu orang datang ke rumah ayah. Bilangin ayah gak ada. Di hadapan anak atau apa. Yang lebih mengerikan nih, anaknya dilarang merokok. Haram. Di depan anak merokok. Si abang ada malu sama sekali nih orang. Bukan begitu Bapak? Oh, kita disuruh untuk begini, begitu. Apa kok begini? Ubah.
ibunya. Anaknya disuruh pakai rapi, pakai hijab, apa semua. Uminya seenaknya. Nah ini nggak ada rasa sama sekali. Bukan begitu. Termasuk kita ustaz, termasuk kita imam. Bayangkan, ustaz ini kan simbol yang dilihat, simbol yang dicontoh. Adab etika itu ya dilihat oleh masyarakat. Sehingga paling tidak yang melakukan kebaikan pertama kali terus ustaz itu kan simbol pemimpin. Makanya segala sesuatunya harus apa? Kelihatan. Apalagi kita pemimpin ya. Pemimpin apapun. Pemimpin perusahaan, pemimpin satu sekolah, pemimpin satu ya yayasan dan seterusnya. Harus yang tunjukkan itu apa? Contoh. Subhan. Makanya kan kita kadang banget lihat orang. Ini orang dusta lagi nih, dusta lagi nih. Ya kan? Allah. Nggak ada rasa malu. Sedikit lagi. Allah. Maka sebab itu ikhwan. Hakikat iman ini jalan. Nah kita lihat tadi hadis. Qaul la ilaha illallah. Ucapan. Menyingkirkan gangguan di jalanan. Perbuatan fisik. Kemudian rasa malu dari hati. Di situ disimpulkan. Yang namanya keimanan itu apa? Pembenaran dari hati. Diucapkan dengan lisan. Dan dibuktikan dengan perbuatan fisik. Nah kita jalankan di dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Berkaitan tentang masalah keimanan. Nah, dan bisa kita kembangkan lagi keimanan tersebut dengan berimannya kita kepada rukun iman yang 6. Rukun iman yang 6 itu yang pertama beriman kepada Allah. Beriman kepada para malaikat-malaikat. Beriman kepada kitab-kitab. Beriman kepada para rasul. Kemudian beriman kepada hari kiamat. Dan beriman kepada takdirnya Allah Jalla wa'ala. Baik takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. Subhanallah. Dan iman itu kalau misalnya cuma disebutkan iman saja, berarti Islam masuk di dalamnya. Tapi kalau misalnya yang disebutkan Islam saja, berarti iman masuk di dalamnya. Tapi kalau disebutkan dua-duanya, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Umar bin Khattab ketika Jibril datang kepada Nabi SAW, yang dimana dia bertanya tentang masalah Islam, masalah iman, berarti memiliki arti yang berbeda. Islam di situ maksudnya rukun Islam, yaitu berkaitan dengan amalan-amalan yang nampak, perbuatan-perbuatan hamba yang nampak, seperti dua kalimat syahadah, sholat, ya, kemudian menaikkan zakat, kemudian puasa dan melaksanakan ibadah haji. Kemudian iman yang ditanyakan pada hadis Umar bin Khattab ketika Jibril menjelma menjadi manusia, itu berkaitan dengan rukun iman yang benar. Beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada hari kiamat, dan beriman kepada takdirnya Allah Jalla wa. Nah, dan iman itu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan bisa berkurang. Makanya keyakinan kita, iman itu pembenaran dari hati diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan perbuatan fisik kita. Dan iman itu tambah, ya, bisa bertambah dan bisa berkurang. Yazinu bita'ah. Bertambahnya kita kena melakukan ketaatan. Kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita berumrah, kita berhaji, kita berkorban, dan melakukan amal soleh untuk apa? Untuk menambah keimanan. Wa yanqusu bil maksiyah. Dan berkurangnya keimanan tersebut dengan kita melakukan perbuatan maksiat. Makanya kata Nabi SAW, seorang mukmin itu tidak mungkin dia minum khamar ketika imannya masih ada. Ketika dia minum khamar, seakan-akan iman itu keluar yang memayungi dia. Ketika dia bertaubat, masuk lagi ke dalam keimanan tadi. Atau paling tidak, ketika dia meminum khamar tadi itu, imannya itu enggak sempurna. Imannya iman sempurna. Subhanallah. Karena ketika orang melakukan maksiat, itu pasti imannya dalam kondisi turun. Allah.
Tidak hanya sekedar maksiat yang lain. Termasuk misalnya, ini orang biasanya sering sholat berjamaah di masjid. Kok nggak ada? Sholat di rumah atau macam-macam. Gimana? Kan mana ada tuh? Anak lagi turun iman nih, sholat di rumah doang. Lagi turun. Allahu Akbar. Ya kan? Seperti itu. Nah, jadi itu hakikat keimanan. Nah, ini bantahan kepada mereka yang punya kesesatan. Seperti kaum Murji'ah, ya, dia tersebut punya keyakinan iman itu cuma di hati doang. Enggak bertambah, enggak berkurang. Kita taat, enggak bertambah kata mereka. Kita melakukan maksiat, enggak berkurang tuh iman. Saking sesatnya mereka itu menganggap imannya mereka sama seperti para anbiya dan para nabi. Waliyah. Makanya kan banyak itu, ya, orang-orang yang punya keyakinan iman itu cuma di hati, di hati. Enggak pakai hijab, enggak apa-apa. Iya kan? Enggak sholat, enggak apa-apa. Waliyahzubillah. Ini keyakinan siapa? Murji'ah, aliran sesat lagi menyesat. Nah, subhanallah. Maka oleh sebab itu kita katakan di dalam masalah iman itu ya bisa bertambah dengan kita melaksanakan ketaatan dan berkurangnya keimanan tersebut dengan apa? Kita melakukan maksiat. Maka oleh sebab itu yang penting yang harus kita lakukan ini pahami hakikat keimanan tersebut dan doa tadi yang diajarkan oleh Nabi SAW. Terus kita baca. Allahumma inni as'aluka iman la yalta. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada keimanan yang tidak pernah lepas dari diri. Pahami iman itu apa? Pembenaran dari hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan perbuatan fisik. Dan iman itu bisa bertambah dengan kita melakukan ketaatan, dan berkurangnya keimanan tersebut dengan kita melakukan perbuatan maksiat. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Silakan Syekh. Nah.